Pemilih itu 200 juta. Mana bisa kita gambarkan dengan sampling 1.200? Unggul ya Prabowo Gibran ini. Bahkan ada survei yang menyebutkan itu unggulnya itu sudah di atas 50%. Sampaikan kalau lembaga survei itu yang independen, ayo mana tunjukkan ke kami, siapa yang independen? Surveinya benar Pak, yang melakukan benar Pak, tapi karena merangkap sebagai konsultan Pak, saya tidak menganggap tidak benar, tetapi hasilnya bisa dibelokkan. Ya. Survei itu tidak terbantahkan karena dia merupakan kajian ilmiah. Betul. Kita selesai sampai di situ. Nah, kalau misalkan tadi pemilihnya 205 juta, berarti samplingnya itu kurang lebih untuk sosial itu 5% minimal. Jadi sekitar 20 juta Ya. seluruh Indonesia. Jadi 1.200 itu kayaknya tidak valid gitu. Belum mewakili ya. Belum mewakili sama sekali. Bang Robi, bisa dipertajam tadi mengenai elektabilitas pasca debat. Ada beberapa survei yang sudah menyatakan dan Kompas juga menyatakan 62% tidak berubah dari yang kemarin. Nah, kira-kira nih dari hasil ini bagaimana? Hasil dua debat ini yang saya katakan yang unggulnya kan tetap nomor 2 kemarin kan? Ini tergantung lembaga survei yang mana. Ya. Jadi kalau kita bandingkan SCYS dengan indikatornya Burhanuddin Muhtadi, Ya. itu beda. Betul. Tapi pemenang masih unggulnya sama ya, Sama, ya. Prabowo. Tapi dua SCYS sama indikator itu Aniesnya nomor 2, Betul. berarti putaran kedua. Nah di indikator yang nomor 2 Ganjar. Kita mau bandingkan yang menggunakan yang mana gitu. Jadi bisa saja ketika pengambilan samplingnya ada yang tepat, ada yang tidak gitu. Bisa saja target yang dipilih misalnya memang salah target gitu. Pendukung ternyata pendukung A atau B gitu. Jadi samplingnya akan berubah. Nah, SCYS dengan 1.300, Burhanuddin 1.200. Nah, beda lagi misalnya kalau kita lihat EF Saifullah Fatah Ya. dengan satu provinsi 1.200 sampling, artinya sekitar 28.000 sampling se-Indonesia. Nah, tentu temuannya lebih selisihnya, margin errornya lebih kecil ya. Ya. Nah, ini yang menarik untuk kita lihat dan Kompas ini kan dia tidak bisa dipakai misalnya oleh partai politik. Ya. Beda dengan Burhanuddin Muhtadi bisa dibayar oleh parpol siapa yang mengguna. Begitu juga kan SCYS. Apakah ini ada pesanan atau tidak? Nah, itu yang menjadi menarik kita membaca dari survei. Nah, ini kan muncul kebimbangan orang gitu. Dengan banyak sekali lembaga survei, sebenarnya mana yang benar. Nah, sejauh mana sebenarnya itu bisa mempengaruhi persepsi pemilih? Kalau persepsi itu menarik, Ya. apalagi ada pendapat yang mengatakan memilih calon yang kalah, suara kita terbuang. Ini kan pendapat yang keliru. Ya. Demokrasi tidak seperti itu. Kita memilih kalah pun hak kita, suara kita sama gitu. Bukan berarti suara kita tidak dihargai gitu. Tapi tetap dihargai sebagai bagian dari proses demokrasi kita. Ya ada menang, ada kalah itu wajar. Tapi kalau kita menjas itu suara yang kalah itu suaranya hangus, rugi ya salah juga, nggak tepat seperti itu. Jadi pemilih itu 200 juta. Mana bisa kita gambarkan dengan sampling 1.200? Ya. Bisa saja saya tidak pernah disurvei. Mas Arjal tidak pernah disurvei, Mas Saproni nggak pernah disurvei. Tapi yang disurvei adalah tetangga kita. Bisa saja ketika ditanya dia kondisi menjawabnya asal-asalan. Jadi survei yes jadi strategi politik ya. Tapi menggambarkan sebuah kemenangan ke depan di 14 Februari juga tidak bisa. Hillary Clinton selalu menang di survei Amerika. Kalau kita lihat pemilu Amerika, tapi kalah di pemilihan hari hanya. Yang menang malah Donald Trump dengan kampanye yang luar biasa pada saat itu. Begitu juga di beberapa pilkada di Indonesia, banyak yang kalah versi survei tapi menang secara faktualnya oleh KPU. Nah itu menandakan survei tidak bisa menggambarkan seluruh pemilih, tapi hanya sampling. Sampling, kebetulan samplingnya sempat terjadi kekeliruan maka akan mengaburkan hasil survei itu. Baik. Tapi kalau samplingnya tepat, ya dia berapapun survei dia tetap menggambarkan kecenderungan pemilih gitu. Jadi kalau kita TPS-nya 100,
kita samplingnya 10 atau 11, dia akan tetap menggambarkan 100 TPS itu. Ya, baik. Jadi itulah teori ilmu survei ini, ya dia bisa menggambarkan, tapi bisa saja pada hari H ada kejadian-kejadian tertentu, salah jawab di debat, atau salah membuat pernyataan, itu bisa merubah pemilih. Karena Pemilih, pemilih ya. kita tidak ada yang loyal. Begitu. Oke, Bang Arsal, itu ini sekarang beberapa survei diunggulkan loh nomor Iya. nomor 2. Ya, memang kalau kita bicara soal survei ya, Ya, elektabilitas 02 ini saat ini sangat luar biasa, dominasi. Tadi disampaikan oleh Mas Robi, surveinya sombong ya. Yang penting jangan iri ya Mas Agus ya. Jadi indikator politik ya, punya Burhanuddin Muhtadi itu memang menyampaikan 46%. 46 ya. Ya, 0,7 kalau tidak salah Ya. unggul. Lalu kemudian nomor 1 dan disusul nomor 3. Seperti itu. Itu survei dilakukan pasca debat Cawapres. Ya, pasca debat Cawapres. Tanggal 23-24 ya, 2 hari dilaksanakan survei itu. Kemudian kalau CSS itu sebelum debat Cawapres di kisaran awal Desember dilaksanakan itu. Dan memang beberapa juga lembaga-lembaga survei yang lainnya memang selalu menyebutkan unggul ya Prabowo Gibran ini. Bahkan ada survei yang menyebutkan itu unggulnya itu sudah di atas 50%. Jadi memang keyakinan kami 02 ini, apalagi insya Allah ada efek debat Cawapres kemarin itu, khususnya kepada pemilih milenial, Ya. pemilih pemula, mudah-mudahan itu signifikan pengaruhnya kepada memastikan pilihan mereka yang selama ini belum pernah menggunakan hak pilihnya itu. Masih yakin satu putaran nanti menang? Insya Allah kami dari 02 sampai saat ini dengan segala ikhtiar kita tentu ya survei dan masukkan berbagai fenomena masyarakat itu kita evaluasi kondisi-kondisi itu, kita terus bekerja dan kita yakin dengan kerja-kerja cerdas, kerja-kerja keras kita lakukan, maka Prabowo Gibran nanti 14 Februari 2024 menjadi pemenang 50% lebih. 50% Pak Saproni. Gimana Iya. Pak? Gimana Pak? Pede banget itu Pak. Iya nggak apa-apa. Yang namanya kompetitor yang 3 paslon ini Ya. pasti semua menghendaki pemenangnya. Persoalan nanti realitanya seperti apa kita tunggu di 14 Februari. Berkaitan dengan survei, lembaga-lembaga survei kan begitu banyak bermunculan. Saya sampaikan kalau lembaga survei itu yang independen, ayo mana tunjukkan ke kami, siapa yang independen. Nah kalau yang independen aja sekarang kita sulit untuk kita cari, bagaimana kita percaya sama lembaga survei. Nah tapi kita nggak masalah, karena apa? Survei itu kan nggak ada yang gratisan. Ya. Survei butuh biaya, sekelas sekali Kompas pun pasti butuh biaya. Nah artinya apa di sini? Boleh masing-masing paslon berkolaborasi dengan lembaga survei untuk mengetahui sejauh mana potensi ataupun kemungkinan di paslon masing-masing. Nah kalau memang itu mau jujur saja hasil survei langsung dipublish, boleh jadi hasilnya akan beda. Tapi kan selaku pemangku kepentingan kita lihat dulu. Mana hasilnya nih? Kalau kira-kira kalah kan nggak mungkin kita angkat. Tapi tergantung nanti tujuan dari pesanan tersebut. Nah, kami sangat nggak begitu terganggu dengan survei-survei yang bermunculan. Bahkan ada yang tertinggi menyampaikan lebih dari 50 yang salah masuk. Silakan saja, nggak masalah. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan di sini ya, ini yang punya ketiga. Kami juga punya basis Litbang sendiri, punya data sendiri yang kita survei dengan biaya sendiri, tapi maaf itu tidak kita publish.
dengan kita ada yang mengatakan kita di posisi nomor 2, kadang di posisi nomor 3, enggak masalah. Bagi kami ditaruh di nomor 3 itu tandanya Pak, kita harus bersemangat lagi untuk mengenjot supaya kita dapat memperoleh simpatik ataupun suara dari para pemilih. Itu yang harus kita ukur di sana. Tapi kalau kita selalu di atas, hati-hati juga kan, kadang terlena di sana. Nah, maka dari itu pengalaman-pengalaman dari 2014, 2019 kan sudah teruji itu. Begitu mau Pilpres, wah lembaga survei bermunculan. Begitu sudah hari H, wah yang namanya hitung cepat bermunculan. Bahkan belum selesai pun udah sujud syukur kan terjadi waktu itu. Ya. Mendeklar kemenangan. Ya. Itu. Hah? Siapa waktu itu Pak? Oh Pak Mas Pur kan paham nanti jawabnya itu. Artinya gini, semua itu kan bagaimana cara untuk memperoleh simpati masyarakat, terutama untuk menggait suara-suara yang masih swing voter tadi itu. Ya. Enggak apa-apa. Bu Lina tadi menyampaikan bahwa di medsos itu luar biasa. Iya, sekarang eranya di situ. Nah, perang itu tidak hanya di darat aja Pak, ketemu seperti ini. Yang paling sekarang efektif itu memang di udara melalui medsos tadi itu. Itu efektif. Gampang, biaya murah, jangkauannya luas. Kan gitu. Nah, ada Mbak pulsa kan kita beli. Kuota kita beli, ada Mbak, sekecil apapun ada biaya. Nah itu, pasti ada. Nah, disitulah diukur nanti siapa yang mampu menguasai darat, siapa yang mampu menguasai udara. Satu hal lagi, yang paling berat, siapa yang mampu menguasai para petugas. Ini yang repot sekali. Nah, tapi yakinlah bahwa kami tetap berpegang teguh bahwa pemilu akan dilaksanakan dengan asas yang jurdil tadi itu. Nah, maka di 03 kami tetap berpegang teguh, ayo sama-sama pemilu di 14 Februari itu kita sambut dengan penuh sukacita. Dirugikan nggak dengan banyaknya survei-survei yang rata-rata dari dulu nomor 3 belum pernah menjadi paling unggul? Belum. Ya. Nomor Rosa nomor 1, ya. Kalau yang dari luar ya. Ya, di dalam itu. negeri? Ya dalam negeri kan nggak ada. Nggak ada. Fair aja kita memang nggak ada. Ya, semua yang muncul itu kan nggak ada. Bahkan yang tadi disebut ada sekelas profesor yang memiliki lembaga survei mengatakan jangan pilih itu karena itu akan hangus. Iya kan? Iya. Lah ngapain ngurusin orang lain tuh, hangus nggak hangus kan urusan masing-masing. Iya kan? Kalau nggak pengen itu ya udah satu orang aja, nggak usah ada pemilihan kan selesai. Nah ini kan sebuah provokasi yang kurang mendidik, padahal geralnya profesor itu. Termasuk Fahri Hamzah yang minta aklamasi. Ya, ya kalau yang nama itu tweet. Orangnya itu begitu vokalnya kayak apa dulu, begitu masuk ke situ langsung nyungsep diem. Nah itu kan perlu kita pertanyakan ada apa ini? Mohon maaf ini sekelas Prof Yusril ya, itu ahli tata negara yang kita anggap jitu, itu pun juga komentarnya minim sekali. Nah Mbak Lina saya sebut tadi persoalan pertanyaan yang malam debat itu ya, itu kan memang saya baca itu kan Mas Gugun dan teman-teman ada 11 panelis kalau salah ya, itu sudah menghimpun 72 pertanyaan, terus akhirnya direduksi menjadi 18 pertanyaan yang di malam itu. Lah yang menjadi pertanyaan kami itu, panelis ternyata nggak bisa apa-apa, begitu udah ngasih pertanyaan selesai. Moderator kayak Mas Agus itu, ada pertanyaan atau persoalan di luar konteks pun nggak apa-apa, nggak bisa motong atau memberikan ini jangan ini, enggak, diam semua. Artinya apa? Ya kalau debat seperti itu bisa liar kan gitu kan. Mestinya kalau ada panelis dikasih menang, itu enggak sesuai dengan konteksnya, tolong diganti ya. Baru ini enggak, panelis enggak ada dikasih kesempatan, hanya suruh ngambil itu tadi kan. Nah ini maka sekali lagi mudah-mudahan di perdebatan yang akan datang ada perbaikan. Ada perbedaan di debat ketiga Pak. Dari 3 mic cuma 1 mic nanti Pak. Nah salah, ini kalau itu. Jadi nanti supaya tidak ada lagi dugaan kok ini cuma 3 mic yang 1 pakai 1 gitu seperti itu. Maka kita lihat di situ terlepas apapun, kalau kami kan tidak mempermasalahkan itu, yang mempermasalahkan yang ahlinya itu kan. Iya kan? Kita nggak tahu memang ini
kalau kita orang awam terus menangkap spontan itu, iya juga ya, bahkan yang di belakangnya Ya, agak betul. ini ada apa? Walaupun kita tahu teknologi sekarang sudah canggih lah, barang kecil bisa nempel pun saya yakin, dan kelompok semua itu pasti punya ahli-ahlinya, pasti punya ahli-ahlinya. Baik yang dari, mohon maaf lah, TNI Polri-nya ada di sana, pensiunannya, semua pasti punya ahli-ahli IT yang cukup canggih. Nah, maka dari itu hal-hal yang kayak gitu itu ayo perbaiki di debat berikutnya supaya apa? Tidak menjadi polemik masyarakat, sehingga apa? Menghilangkan esensi debatnya itu sendiri. Orang debat ada yang bilang, oh itu dipandu, ada yang mendengar kata udah, kan gitu kan. Udahnya itu udah apa, kita pun juga nggak tahu. Iya, iya. Ya, itu saja Mas Agus. Ya, Mas Pur. Gimana Mas Pur? Ya, elektabilitas ya. Ya, Saya mau elektabilitas. bicara elektabilitas. Dari sudut pandang ilmiah, yang namanya survei itu kan ada aturannya Pak ya. Sepanjang aturan itu diikuti, tentu hasilnya juga kita yakini betul. Saya pernah bertanya kepada dosen saya, ada Profesor Dwi dari Bandung itu, saya tanya bagaimana mengukur 204 juta diwakil oleh 1.200 orang, Ya. hasilnya seperti yang ia inginkan. Tetapi menggunakan ilmu sebenarnya ilmiah juga jawabannya Pak. Tetapi dalam konteks politik Pak, dalam konteks politik itu meskipun dilaksanakan secara ilmiah, tapi kalau penyelenggaranya itu punya maksud dan tujuan tertentu, ya tidak bisa juga dipegang hasilnya. Contoh begini, lembaga survei dia menggunakan survei yang sesuai dengan aturan, tetapi karena dia konsultan politik, ya bisa juga dibelokkan Pak. Pak Anies itu punya pengalaman, ini kita santai saja soal hasil hasil survei yang menempatkan kadang Pak Anies di urutan ketiga, kadang di urutan kedua. Pengalaman di Jakarta, Pak Anies itu di urutan ketiga terus Pak. Ya. Di urutan ketiga, bisa searching di tahun 2017 waktu Pilgub itu Pak Anies enggak akan dapat itu Pak. Di urutan ketiga terus melawan Pak Ahok itu. Tetapi ternyata pas aktual pemilihan beliau 57%, Pak Ahok Jarot 53% Pak, jauh Pak. 43% maksud saya. Itu jauh. Jadi surveinya benar Pak, yang melakukan benar Pak. Tapi karena merangkap sebagai konsultan Pak, saya tidak menganggap tidak benar, tetapi hasilnya bisa dibelokkan. Dan itu sekarang gini Pak, Amin itu kalau turun ke lapangan Pak, turun ke Makassar, Malang, Sidoarjo Pak, ratusan ribu Pak. Sementara kalau 1.200 itu Pak dibagi seluruh kota, kabupaten kota di seluruh Indonesia, berarti kalau di prorate, dipukul rata, jadi satu kabupaten kota itu cuma 2 orang yang ditanya Pak kan? Ya. Satu kabupaten itu 2 orang saja. Itu tingkat keterwakilannya bagaimana? Sekarang ya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, tetapi secara pembelokan itu kalau di politik itu Pak, mungkin 99,9% itu ada pembelokan hasil. Tapi kalau hasil surveinya Amin yang tinggi, mesti ngomongnya berbeda juga Mas, kayak gini Mas. Mungkin begitu ya? Ya. Enggak juga lah, enggak Oke. juga. Tapi untuk khusus Anies yang Ya. di Jakarta itu kan pengalaman Pak ya. Kita ini di urutan yang terakhir enggak masalah. Yang penting nanti pas hari hanya menang. Iya. Jelas itu masih bilang Ya. nggak masalah itu. Nanti di putaran kedua bisa kita ketemu Pak Prabowo, bisa juga ketemu Pak Ganjar. Ya terserah nanti beliau berdua mana yang masuk, kan kami insya Allah Sudah masuk duluan ya, di putaran kedua sudah ya. masuk duluan Pak, sudah masuk duluan. Kami ini punya doa Pak, ya mukolibal kulub gitu Pak ya. Iya, iya. Jadi sabit qalbi ala dini wala ta'atik itu orang-orang yang sekarang belum milih itu Pak, dalam hati kecilnya amin, amin gitu Pak. Jadi kita tunggulah nanti. Ya. Artinya tetap yakin bahwa nanti 2 putaran. Kalau melihat ya kembali lagi ke pedoman kita survei. Yakin 2 putaran, 1 putaran. Kalau sebagai tim sukses kita ya berharap 1 putaran kami yang menang. Ya. Tetapi kita ini kan punya Realistisnya realistis ilmiah 2 putaran. 2 Pak. putaran. 2 putaran. Insya Allah Amin ada tiketnya yang putaran kedua Pak. Ya, pantas tadi udah nempel-nempel sama Pak Saproni. Iya, Pak Saproni kawan saya, jadi nanti beliau akan berkolaborasi dengan kami Pak. Iya. Gimana Mbak Lina? Fenomena survei tadi. Fenomena survei Iya. ya, menarik Mas.
Survei itu saya tadi ngobrol sama abang sebelah, lebih kayak alat ukur panas tuh namanya termometer ya. Termometer ya. Iya, dia bukan tools utama, dia salah satu aja mas, salah satu untuk ngukur. Karena itu kan fungsinya ada banyak hasil survei tadi. Ya untuk kandidatnya, untuk tim pemenangannya, kemudian untuk giring opininya, opini publik tadi, terus kemudian itu bisa jadi bahan konten juga. Jadi banyak efek dari survei tadi. Cuman saya mungkin agak tidak bersepakat dengan pernyataan Bang Robi tadi karena selain akademisi saya juga, kita kan geluti juga hal itu ya. Survei itu tidak terbantahkan karena dia merupakan kajian ilmiah. Betul. Kita selesai sampai di situ. Tapi ada tapinya sih ya. Tapi bahwa dari banyak survei itu ya kalau bicara pemilu hari ini kurang lebih hampir 25 lah dan itu resmi gitu, resmi. Dari 38 provinsi, kemudian saya anulir dikit tadi pernyataan Mas Pur yang bilang satu kabupaten diambilnya 2, tidak. Ada sistematika ketika melakukan survei. Sehingga itu divalidasi adalah hasil ilmiah sehingga bisa digunakan. Tapi dia bukan tools utama. Gitu kan ada banyak-banyak yang lainnya lagi ya. Survei lah, tadi saya ulangi lagi ya. Alat peraga kampanye, debat, terus model-model broadcasting seperti ini. Nah itu juga menjadi banyak indikator tadi. Kalau bicara ke internalnya partai politik, survei itu saya pinjam bahasanya bisa dipesan atau bisa tidak dipesan begitu. As a consultant, saya selalu megang kalimat dari guru saya, akademisi itu boleh salah, tapi dia tidak boleh bohong gitu. Tapi kemudian itu menjadi hutang yang cukup besar ketika survei itu tidak menjelaskan kondisi yang real. Nggak juga harus dia real, tapi minimal dia menggambarkan beberapa hal. Nah, yang saya yakini hari ini adalah banyak survei yang hari ini tadi saya bilang hampir 25 itu tidak lebih sebenarnya kalau pasangan yang diunggulkan yang nomor 2 tadi ya, dari sekian itu kalau dipukul rata nggak lebih dari 50. Kalimat saya ya, pemahaman saya tidak lebih dari 50 tadi. Karena kalau dia terlalu 50, definisi putaran 1 atau putaran 2 itu bukan ranah saya menjelaskan itu, lebih pada efek debatnya aja gitu mas. Gitu, bahwa survei itu jadi tools aja, bukan jadi indikator utamanya. Nah, tapi kemudian menarik ketika bicara debat tadi, bahwa tadi yang bikin pertanyaan, kemudian forum yang dibuat, itu penyelenggara pemilu, mohon maaf menurut saya lebih seperti timekeeper saja. Timekeeper, tidak ada yang kemudian mengarahkan atau itu hanya mengarahkan waktu saja ya, tapi pada konteksnya tidak terlalu agak gampang jadinya gitu. Nah, kalau dengan aturan main seperti itu, ada 3 yang ikut debat. Ada nggak yang lebih diuntungkan dari situ? Dari pola aturan itu? Pola aturan itu saya pikir semua rata ya, semua sama-sama rata, diuntungkan. kan? Karena kalau nggak diuntungkan, bukan yang lagi ikut kontestasi yang ribut, ini tim suksesnya yang ribut di belakang gitu. Biasanya memang gitu, di mana-mana tim suksesnya yang ribut di gitu, belakang. Mas, ya. Udah habis berantem nanti udah duduk semua baik-baik aja semuanya gitu. Tapi bahwa itu tidak membuka tadi, debat itu kan untuk adu visi, misi dan gagasan. Sehingga kalau terlalu diatur, satu sisi oke, berjalan lancar sesuai dengan yang dimau, tapi hal-hal tadi yang tidak diatur itu tidak lepas gitu, tidak lepas. Seperti misalnya kalau tadi unggul nomor 2, terlihat dia bagaimana menguasai panggung begitu ya, karena di antara sekian capres kan memang capres bahkan cawapres memang hanya beliau yang berangkat dari kepala daerah gitu ya. Artinya debat itu kan tidak terlalu kaget gitu karena sudah pernah melakukan itu. Tapi bahwa hari ini faktor psikologis ketika mengikuti debat tadi sekelas Prof Mahfud saja itu agak kena mental bahasa anak sekarang. Nah kemudian apalagi yang Caimin, wajar dong jadi kena mental karena secara psikologi komunikasi itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Gitu mas. Kurang lebih. Jadi tetap sejauh mana tadi ya kan pengaruhnya terhadap elektabilitas dari hasil debat itu? Apakah relate dengan hasil survei? Kira-kira menurut pandangan? Menurut saya tetap sejauh ini yang paling jauh ini harus tetap ada impactnya ke masyarakat. 3-5% itu punya impact ke masyarakat. Impact ya, baik di tataran elit maupun tataran akar rumputnya. Baik. Gitu, Mas Agus. Ya, Mbak Angel ada respon mengenai ini tadi kericuan ini? Diskusi ya. Jadi yang saya mau pertanyakan ini kredibilitas surveinya gitu. Kredibilitas survei ya? Ya, lembaga surveinya itu yang seperti apa yang harus kita ikuti. Kemudian kalau bicara survei,
Tadi saya diskusi pemilih untuk capres berapa Mas? 205 ya? Ya. Itu kalau kita tarik 205 juta ya. Jadi kalau untuk kita tarik secara ilmu, kita bicara lagi nih Mas, kalau secara keilmuan, kalau mau ngambil survei nih, surveinya mau yang survei kuantitatif kah atau survei kualitatif kah, begitu kan? Karena ini nanti sejalan dengan pendekatannya mau kuantitatif atau kualitatif, atau dia mau pakai metode yang campuran begitu. Jadi itu nggak bisa dicampur sebenarnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi pemilihnya 205 juta, berarti samplingnya itu kurang lebih untuk sosial itu 5% minimal. Jadi sekitar 20 juta Ya. seluruh Indonesia. Jadi 1.200 itu kayaknya tidak valid gitu. Belum mewakili ya? Belum mewakili sama sekali begitu. Jadi makanya balik lagi, lembaga survei mana nih yang harus kita ambil begitu kan, karena saya terus terang memang sudah sering melakukan lembaga survei pemuasan konsumen untuk Otorita Batam. Jadi yang kita pakai itu adalah mau yang populasinya sejauh mana begitu. Apakah hanya untuk satu skop provinsi saja atau itu sudah Sampelnya menjadi berapa persen? 5% minimal? 5% untuk ilmu sosial. 5 karena kalau kita ngambil ilmu statistik itu dia harus runtut Mas, harus sama begitu. Itu nggak bisa sembarangan. Jadi kalau misalkan pendekatannya kuantitatif, surveinya kuantitatif ya, overall dari awal sampai akhir itu harus menggunakan pendekatan kuantitatif. Begitu juga dengan kualitatif. Begitu. Jadi 1.200 itu tidak valid buat saya.